Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, para peserta KSMO tingkat nasional yang insya Allah besok pagi sudah mulai simulasi atau tryout. Kita lanjut ke part 3 ya. Kita mulai dari nomor 31. Seperti biasa, soal biasanya diawali dengan ayat atau deskripsi atau narasi atau penjelasan yang berhubungan dengan mapel PAI. Maka kita langsung ke inti soal, yaitu salah satu kerusakan bumi adalah naiknya level permukaan air laut akibat pemanasan global. Nah, pemanasan global disebabkan oleh perlu teman-teman ketahui, jadi yang dinamakan pemanasan global adalah seperti ini. Jadi ini bumi dikelilingi oleh atmosfer atau lapisan udara yang mengelilingi bumi. Nah, pemanasan global itu terjadi adalah ketika suhu udara ini yang ada di bumi meningkat. Jadi semua negara ketika terjadi pemanasan global hampir terkena efeknya. Terutama adalah negara-negara yang mempunyai industri raksasa seperti Amerika dan Cina. Itu salah satu negara yang memang efek pemanasan globalnya sangat terasa sekali. Nah, berasal dari penjelasan saya tadi, tentunya kita mengetahui bahwa sebab terjadinya pemanasan global adalah karena meningkatnya gas metana. Ya, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke nomor 32. Indonesia mengalami laju deforestasi hutan yang cukup tinggi. Hal tersebut dapat menyebabkan deforestasi. Berasal dari kata forest, teman-teman. Forest itu artinya hutan. D berarti tidak. Berarti deforestasi adalah artinya penggundulan hutan atau penebangan pohon secara liar. Nah, akibat dari deforestasi atau penggundulan hutan adalah, jawabannya adalah menurunnya siklus fosfor, teman-teman. Kita lanjut ke nomor 33. Ini langsung ya teman-teman. Surat Al-Imran bla bla bla. Kita langsung ke soal. Berikut ini yang termasuk hasil produk bioteknologi modern, kecuali bioplastik, biofuel, yogurt puding, stem cell. Jawaban yang betul adalah, ini ya kecuali ya. Kecuali adalah yogurt puding ya. Bioplastik, biofuel, stem cell ini adalah termasuk bioteknologi terbaru. Nomor 34. Pemuliaan tanaman berikut yang melibatkan teknologi rekayasa genetika adalah, yang dimaksud pemuliaan di sini adalah peningkatan kualitas tanaman, teman-teman. Jadi beberapa tanaman itu dilakukan GMO atau rekayasa genetika. Nah, di antara A, B, C, dan D ini yang merupakan hasil rekayasa genetika adalah jawabannya yang A. Jadi semangka tanpa biji. Jadi semangka tanpa biji ini sebelum dia ditanam, biji tersebut diradiasi dengan sinar radioaktif sehingga bijinya jadi mandul, dan ketika dia tumbuh dia tidak bisa menghasilkan biji berikutnya, tapi ada buahnya. Lanjut ke soal nomor 35. Nomor 35. Informasi nama hewan banyak dijumpai di Al-Quran, baik disebutkan dalam suatu ayat maupun berupa nama surat. Berikut nama surat dalam Al-Quran yang termasuk kelompok insekta ya. Insekta teman-teman sudah tahu ya. Jadi ada herbivora, itu pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, ada insektivora ya. Insekta itu ada hubungannya dengan insektivora kata-katanya. Jadi kalau insektivora adalah hewan pemakan serangga, berarti insekta di sini artinya adalah serangga. Ya, jadi jawabannya A, B, C atau dan D. Al-Baqarah artinya sapi betina, animal ya. Animal artinya lebah, Al-Fil artinya gajah, Al-Ankabut artinya laba-laba. Manakah yang merupakan serangga? Jawabannya adalah animal ya teman-teman.
Kita lanjut ke soal 36 ya. Ini tentang penelitian. Kita baca dulu. Iqbal melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh lama penyinaran terhadap proses perbungaan pada tanaman krisan. Tanaman yang diberi penyiraman 20 jam per hari lebih cepat menghasilkan bunga dibandingkan tanaman yang diberi penyinaran 12 jam sehari. Berdasarkan penelitian tersebut, variabel terikat dari penelitian tersebut adalah, jadi dalam suatu penelitian teman-teman itu ada dua macam variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ini variabel terikat. Kita harus mengetahui apa itu variabel bebas dan apa itu variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Artinya apa? Berarti variabel terikat ini adalah yang dipengaruhi, ya. Jadi kita tentukan dulu. Berarti variabel bebasnya apa? Baca lagi, ya. Penelitiannya apa? Penelitiannya untuk mengetahui pengaruh lama penyinaran terhadap proses perbungaan. Jadi jawabannya adalah kalau tidak lama penyinaran ya hasil pembungaan. Mana yang bebas, mana yang terikat? Ingat, bebas itu yang mempengaruhi, terikat yang dipengaruhi. Sebentar, kita tentukan apa yang mempengaruhi, apa yang dipengaruhi. Coba pikir-pikir teman-teman. Iya, yang mempengaruhi adalah lama penyinaran, yang dipengaruhi adalah hasil pembungaan. Jadi bunganya ini mekar banyak atau sedikit dipengaruhi oleh lama penyinaran. Jadi jawabannya variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi adalah hasil pembungaan. Yang C teman-teman. Langsung ke nomor 37. Anggur merupakan tanaman istimewa sampai selesai bla bla bla. Kita langsung ke pertanyaan. Berikut manfaat buah anggur yang baik bagi kesehatan manusia kecuali adalah ini teman-teman. Mengatasi gangguan pencernaan. Mengapa mengatasi gangguan pencernaan? Ini yang bukan. Mengapa? Karena anggur itu sifatnya asam teman-teman. Jadi beberapa orang yang memiliki sakit mah atau asam lambung tinggi tidak diperkenankan untuk memakan anggur, ya, karena sifat asamnya yang tinggi. Kita lanjut ke nomor 38 teman-teman. Perhatikan berbagai tipe gigi ya pada tengkorak ular berikut. Ada A, B, C, dan D. Pertanyaannya, ular piton itu termasuk tipe kerangka yang mana? A, B, C, atau D? Nah, kuncinya di sini teman-teman adalah kita harus mengetahui ular piton itu termasuk ular yang berbisa atau tidak. Kalau ular berbisa, maka dia akan memiliki gigi taring. Fungsinya untuk apa taring tersebut? Fungsinya adalah untuk menyemprotkan racun, ya. Sedangkan ular piton termasuk ular yang ular tidak berbisa. Kekuatannya berasal dari liritannya yang kuat ya teman-teman, seperti anaconda dan ular boa. Jadi perhatikan kerangka ular dan giginya berikut ya. Mana yang bertaring? Ini bertaring. Ini bertaring satu. Ini juga bertaring satu. Ya. B, C, D bertaring, sedangkan yang A hanya gigi-gigi kecil ya. Yang mana taring ini itu untuk penyemprotan atau pemasukan bisa teman-teman. Jadi jawaban yang betul adalah yang A, yang tidak ada taring bisanya. Lanjut ke nomor 39 ya. Langsung bla 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 bla, langsung kita ke pertanyaan. Beberapa jenis sinar pada cahaya matahari bermanfaat sebagai proses fotosintesis. Pada tanaman mangga, sinar berikut yang tidak digunakan dalam proses fotosintesis adalah A, meja. Ini bukan meja teman-teman. Ini yang betul adalah merah. Merah, jingga, biru, hijau. Nah, tumbuhan ya,
tumbuhan itu sebentar dulu ya. Loh, kok ada sinar merah, jingga, biru, dan hijau? Jadi teman-teman, sinar matahari itu merupakan berasal dari cahaya berwarna putih kan. Nah, sedangkan cahaya putih ini sebenarnya terdiri dari 7 warna pelangi, Meijiku Hibiniu. Nah, di antara warna pelangi tersebut, Meijiku Hibiniu, mana yang tidak digunakan dalam proses fotosintesis? Merah, iya digunakan. Jingga itu oranye teman-teman. Ini untuk tanaman mangga ini tidak dipakai teman-teman, karena warna jingga atau oranye biasanya dipakai atau efektif untuk tanaman air. Biru ini sangat efektif untuk tanaman mangga, hijau juga efektif. Jadi yang tidak efektif atau yang tidak digunakan untuk proses fotosintesis pada tanaman mangga adalah sinar yang berwarna jingga. Lanjut ke soal terakhir teman-teman. Nahwa bermain bersama temannya dan kemudian terjatuh hingga terjadi pendarahan pada lengannya. Salah satu pertolongan pertama yang dilakukan adalah menekan pendarahan tersebut dengan tujuan. Nah, tujuan dari pendarahan ini apa? Tentunya adalah tujuannya agar darah tidak banyak yang keluar. Tujuan utamanya seperti itu. Tapi di pilihan A, B, C, dan D tidak ada teman-teman. Nah, berarti kita harus mencari bahwa tujuan menekan pendarahan selain untuk mencegah terjadinya keluarnya darah yang berlebihan. Selain itu tujuannya apa lagi? Tujuannya adalah untuk membantu pembekuan darah. Jadi kalau ini ada misalkan luka ya teman-teman, ini luka sobek, dia akan mengeluarkan darah terus-menerus. Kalau lukanya ini besar, kalau lukanya kecil ya, kemungkinan dia akan mengeluarkan darah, tapi setelah itu darah akan cepat membeku karena lukanya kecil. Tapi kalau lukanya besar, maka di antara menghentikan pendarahan ini adalah dengan cara dijahit. Nah, ketika sudah dijahit ini teman-teman, atau luka ini ditutup, maka akan mempercepat terjadinya proses pembekuan darah teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, sudah sampai di nomor 40 ya. Dan besok teman-teman akan melakukan simulasi. Semoga teman-teman semuanya diberikan kemudahan. Jangan lupa sebelum mengerjakan untuk berdoa terlebih dahulu, atau sebelum mengerjakan 10 menit atau 15 menit sebelum di depan komputer, teman-teman bisa sholat 2 rakaat ya. Kemudian berdoa semoga diberi kemudahan oleh Allah. Dan jangan lupa untuk mengerjakan dengan sportif. Terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.